Pada zaman dahulu, ilmuwan fisika mempercayai bahwa ruang dan waktu itu mutlak. Teori tersebut berdasarkan pada prinsip fisika klasik Newton. Kemudian, pada abad 19 muncul banyak fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh hukum Newton. Misalnya planet Merkurius yang mengitari matahari ternyata kecepatannya lebih cepat dibandingkan perhitungan awalnya. Setelah itu, pada tahun 1905, seorang fisikawan bernama Albert Einstein menemukan teori bernama relativitas yang mematahkan prinsip fisika klasik Newton. Dengan teori relativitas, semua pertanyaan mengenai fenomena aneh di alam dapat terjawab. Dalam teori ini dinyatakan bahwa ruang dan waktu bisa dibengkokkan. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan apa itu teori relativitas. Teori relativitas membahas tentang kecepatan dan percepatan yang diukur secara berbeda melalui kerangka acuan. Teori relativitas juga menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik yang dapat bergerak pada kecepatan konstan dan tanpa dipengaruhi gerakan pengamat. Secara sederhana, relativitas percaya yang mutlak adalah hukum fisika dan kecepatan cahaya, sedangkan ruang waktu adalah relatif. Teori relativitas dibagi menjadi dua jenis, yaitu teori relativitas khusus dan teori relativitas umum yang bisa memecah pertanyaan-pertanyaan dunia atas segala fenomena alam dan juga dalam kegiatan manusia sehari-hari. Teori relativitas khusus diperkenalkan pertama kali oleh Einstein pada tahun 1905 melalui karyanya yaitu tentang elektrodinamika benda bergerak. Teori ini membahas tentang struktur ruang waktu dan mempercayai dua postulat. Postulat pertama menyatakan bahwa hukum fisika adalah mutlak. Dalam hukum fisika mempunyai bentuk yang sama pada setiap kerangka acuan konstan. Sebagai contoh, saat kamu berada di pinggir jalan dan melihat temanmu ada di dalam mobil yang berjalan dengan kecepatan 80 km per jam, dan kamu akan melihat temanmu di dalam mobil sedang bergerak. Lalu di sisi lain, temanmu yang ada di dalam mobil akan melihat kamu bergerak. Dari contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum fisika memiliki bentuk yang tetap dalam kerangka acuan konstan. Kemudian, postulat yang kedua menyatakan bahwa kecepatan cahaya selalu konstan yang memiliki kecepatan senilai 300 juta meter per detik, serta tidak bergantung pada sumber cahaya dan posisi pengamat. Selain itu, teori relativitas khusus menjelaskan bahwa ruang dan waktu bersifat relatif. Sebagai contoh, dalam satu kerangka acuan ada dua pengamat, yang satu bergerak dan yang satu diam. Keduanya sedang mengamati peristiwa yang sama. Sehingga, kedua orang ini akan memiliki perbedaan sudut pandang terhadap ruang dan waktu. Teori relativitas ini mengakibatkan munculnya beberapa dampak yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah dilatasi waktu. Dilatasi waktu atau pemekaran waktu menyatakan bahwa ruang dan waktu bersifat relatif. Penyebabnya karena adanya perbedaan gerak antara kedua pengamat terhadap ruang dan waktu. Kemudian yang kedua adalah kontraksi panjang. Kontraksi panjang menjelaskan kemungkinan adanya pemendekan jarak dari dua titik yang diukur terhadap dua pengamat yang bergerak secara relatif. Selanjutnya yang ketiga adalah massa relativistik. Massa relativistik menyatakan massa benda yang bergerak akan lebih besar dibandingkan massa benda yang tidak bergerak. Keempat, momentum relativistik yang menerangkan saat benda mempunyai massa dan kecepatan maka benda itu akan menghasilkan momentum. Dan dalam teori relativitas khusus, benda kemungkinan dapat dirubah momentumnya. Yang kelima adalah energi relativistik. Energi relativistik merupakan perkalian massa dengan kuadrat kecepatan mutlak. Dalam energi relativistik, sebuah benda kemungkinan memiliki energi dan massa yang setara. Hukum ini bisa disebut sebagai hukum kesetaraan massa energi Einstein. Selain teori relativitas khusus, Albert Einstein juga mengemukakan teori relativitas umum pada 1915. Teori relativitas umum adalah penggabungan antara teori gravitasi dengan teori relativitas. Dalam teori ini, dijelaskan bahwa munculnya gravitasi merupakan bagian dari ruang dan waktu. Gravitasi dihasilkan dari lengkungan ruang dan waktu yang disebabkan oleh besaran massa. Akibatnya, benda-benda di sekitar lengkungan akan tertarik untuk mendekati sumber lengkungan. Sebagai contoh, selembar kain diletakkan di atas lantai, selanjutnya bola basket ditaruh tepat di tengah kain. Kemudian, fenomena yang terjadi adalah akan terbentuk lengkungan di kain yang disebabkan oleh bola basket. Dan apabila ada benda kecil lain diletakkan di sekitar bola basket, maka secara otomatis benda kecil itu akan tertarik ke arah lengkungan.
Dengan menggunakan teori yang dicetuskan oleh Albert Einstein, beberapa fenomena alam dapat terjawab secara gamblang dan jelas. Bukti yang pertama adalah ditemukannya lubang hitam. Seorang ilmuwan bernama Schwarzschild pada tahun 1915 berhasil memecahkan masalah dengan menggunakan persamaan medan Einstein. Berkat teori medan Einstein ini, Schwarzschild berhasil menemukan adanya geometri ruang-waktu di sekitar bintang. Bintang tersebut mempunyai kerapatan tinggi dengan gravitasi sangat besar. Gravitasi bintang yang kuat mengakibatkan ruang waktu melengkung, sehingga membuat benda dan cahaya tertarik dan tidak bisa keluar. Bukti kedua adalah teori ledakan besar. Teori ini didasarkan atas teori relativitas umum. Menurut para ilmuwan, alam semesta awalnya berasal dari benda padat dan superpanas yang kemudian meledak. Material alam semesta memuai menjadi kecil dan bergerak menjauh. Seorang ilmuwan bernama Edwin Hubble membuktikan teori ini dengan mengamati nebula spiral yang ada di galaksi Bima Sakti yang terus bergerak, bergeser dan memuai. Ketiga adalah lahirnya GPS. Munculnya GPS tidak bisa dilepaskan dari teori relativitas Einstein. Sistem GPS menggunakan satelit untuk mentransfer data dan informasi ke stasiun penangkap sinyal di bumi. Dampak adanya GPS adalah kita bisa memperkirakan dan memperhitungkan lokasi lebih akurat. Selain itu, dampak yang dirasakan paling besar adalah pada alat transportasi seperti mobil, kereta dan pesawat. Yang keempat adalah televisi analog. Teknologi ini bisa menayangkan gambar dan suara serta muncul dari teori relativitas Einstein. Teknologi ini menggunakan sinar katoda untuk mentransfer elektron pada fosfor bermagnet. Elektron akan menciptakan piksel gambar di layar televisi dengan 30% kecepatan cahaya dan muncullah gambar. Kelima adalah teknologi nuklir. Pengembangan teknologi berbasis nuklir tidak bisa dilepaskan dengan teori relativitas. Mesin nuklir, tenaga nuklir, dan bom atom semuanya berdasarkan pada teori relativitas Einstein. Terjadinya reaksi nuklir disebabkan oleh adanya perpecahan inti atom berantai yang menembak neutron berkali-kali dan reaksi ini dirumuskan dengan E sama dengan M dikali C kuadrat. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.